Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Laude. Saya mahasiswa Kelas Sarjana Yayan Sultan Amir Gorontalo, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang integrasi pendidikan agama Islam dengan ilmu sains dan teknologi, yaitu kedudukan sains dalam pandangan Islam. Integrasi ayat kauniyah dan qauliyah, yaitu di mana terbelakangnya sering terjadi dikotomi atau pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum atau sains. Ilmu agama dianggap hanya mengurusi ilmu agama mengurusi akhirat, sedangkan ilmu sains itu hanya mengurusi dunia. Faktanya keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemisahan ini menghambat kemajuan peradaban Islam berbasis intelektual spiritual. Definisi ayat kauliyah, yaitu ayat kauliyah, yaitu secara bahasa qaul yang berarti perkataan atau ucapan. Dan istilahnya ayat-ayat Allah yang dalam bentuk wahyu yang tertulis diturunkan kepada Nabi Muhammad, diturunkan kepada para nabi, khususnya dalam Al-Quran, yang karakteristiknya berisi petunjuk hidup, hukum syariat, akidah, akhlak, dan syariat ilmiah. Definisi ayat kauniyah, yaitu secara bahasa kaun berarti keadaan atau alam semesta, di mana istilah ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang terhampa di dalam alam semesta, termasuk manusia dan kejadian-kejadiannya. Karakteristiknya itu dapat dipelajari melalui pengamatan, penelitian, eksperimen, atau metode ilmiah sains. Yang kedua, itu berasal dari sumber yang sama. Ayat kauliyah itu adalah kalam Allah atau perkataan Allah, sedangkan kauniyah itu adalah Allah atau perbuatan ciptaan Allah. Karena bersumber dari Allah yang Maha Satu, tidak mungkin ada pertentangan yang hakiki antara keduanya. Pertentangan yang muncul biasanya karena keterbatasan pemahaman manusia terhadap wahyu dan keterbatasan ilmu sains. Peran Al-Quran atau qauliyah terhadap alam atau kauniyah, yaitu Al-Quran memerintahkan manusia untuk berpikir, merenung, dan meneliti alam. Contohnya, Al-Afala Taqilun, apa yang tidak kamu berpikir? Apakah kamu tidak berpikir? Afala Tanzurun, apa yang mereka tidak perhatikan? Itu kemudian banyaknya ayat yang memberikan isyarat ilmiah tentang fenomena alam, bukan kitab sains, tapi kitab petunjuk yang memuat isyarat sains. Contoh integrasi yaitu adalah siklus hidrologi atau siklus air. Ayat kauliyah dalam Al-Quran itu terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 22. Yang artinya, dan kami persiapkan angin untuk mengawin tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Pada ayat kauniyah atau sang sains, teori tentang angin yang membawa uap air ke awan, terjadi kondensasi dan presipitasi atau hujan. Kesimpulannya, Al-Quran sudah mensyaratkan peran angin dalam siklus air jauh sebelum ilmu hidrologi modern berkembang. Contoh integrasi penciptaan manusia yaitu dengan embrio. Yaitu pada ayat Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-4, yang artinya kemudian kami jadikan seperti saripati itu nutfah atau sperma yang disimpan di dalam tempat yang empuk atau rahim. Kemudian nutfah itu kami jadikan alaqah atau segumpal darah atau sesuatu yang melekat.
Ayat kauniyah tentang sains dapat perkembangan embrio dalam rahim zigot morula blastokista, fertilisasi, dan implantasi. Implantnya bicara tahapan embrio dalam sangat detail dan sesuai dengan penemuan medis modern. Mengapa kita harus mengintegrasikan? Yang pertama, untuk mempertebal iman. Melihat kebenaran wahyu melalui bukti alam yang nyata. Kemudian, mencegah sains tanpa nilai, yaitu sains akan menjadi alat meningkatkan diri kepada Allah, bukan untuk menyombongkan diri. Memajukan peradaban, untuk itu memahami agama secara komprehensif, tidak kaku dan terbuka kepada kemajuan zaman. Ayat kauliyah atau Al-Quran dan kauniyah atau alam semesta adalah dua pertanda kekuasaan Allah yang saling melengkapi. Pemisahan keduanya adalah kesalahan yang menghambat iman dan ilmu, dan integrasi keduanya melahirkan kebenaran yang utuh, keimanan yang rasional, dan sains yang spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lade. Saya akan memperkenalkan tentang sejarah perkembangan sains dalam peradaban Islam. Pendahuluan yaitu secara landasan spiritual yang Al-Quran dan hadis yang mendorong umat untuk berpikir al-falak, al-filoh, dan menuntut ilmu. Kebutuhan sangat praktis yaitu di mana astronomi menentukan arah kiblat dan waktu salat, sedangkan matematika menentukan perhitungan waris dan zakat. Ilmu kedokteran memiliki prinsip bahwa setiap penyakit ada obatnya. Dari suatu atau zaman perkembangan di mana pada fase penerjemahan yaitu abad 8 sampai 9 Masehi menggerakkan terjemahan Yunani, Persia, dan India dalam bahasa Arab atau Baitul Hikmah. Pada fase kreatif orisinalitas pada abad ke-9 sampai 13 Masehi munculnya penemuan baru dan koreksi terhadap teori-teori kuno, yaitu pada masa transmisi, yaitu pada abad ke-12 sampai seterusnya ilmu pengetahuan Islam mengalir ke Eropa melalui Spanyol, Andalusia, dan Sisilia. Baitul Hikmah yaitu merupakan pusat intelektual yang didirikan di Baghdad oleh Khalifah Al-Ma'mun, yaitu dinasti Abbasiyah. Fungsinya sebagai pusat penerjemahan, pusat perpustakaan raksasa, lembaga penerjemahan, dan pusat penelitian lintas agama dan budaya, dan dampaknya menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa internasional sains selama berabad-abad. Tokoh dan ilmu matematika itu ada Al-Khawarizmi, bapak Al-Jabar yang memperkuat angka 0 dan sistem desimal. Bapak Al-Batani yaitu menghitung jumlah hari selama setahun 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik dengan akurasi luar biasa. Instrumen penyempurnaan astrograf untuk navigasi dan penemuan posisi bintang. Dan bidang ilmu kedokteran yaitu ada Ibnu Sina, di mana penulis Divan of Medicine yaitu atau Al-Qanun fi al-Tib, ensiklopedia medis yang menjadi rujukan standar Eropa hingga abad ke-17. Al-Razi, pelopor identifikasi penyakit cacar dan penggunaan alkohol dalam kedokteran. Pencapaiannya di mana pendirian rumah sakit modern pertama yang memisahkan bangsa berdasarkan jenis penyakit. Tokoh dan ilmu bidang fisika dan optika itu Al-Haytham,
belajar gimana Bapak Optik Modern dengan karya masterpiece Alkitab Al-Manazil Book of Optics. Penemuannya membuktikan bahwa mata melihat karena cahaya memantul ke mata, bukan karena mata memancarkan cahaya dengan penemuan prinsip kamera Hubble. Kemudian itu adalah kejayaan di Barat. Kejayaan di Barat, Andalusia atau Spanyol. Jadi Cordoba menjadi kota paling maju di Eropa saat kota yang lain masih dalam abad ke-8. Ibnu Rushd menjabatani filsafat Aristoteles dengan Islam pengaruh besar dengan pemikiran Renaissance Eropa. Al-Zahrawi yaitu bapak seni bedah yang menciptakan alat bedah yang bentuknya mirip dengan alat bedah yang digunakan saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya akan presentasikan tentang sikap pendidikan agama Islam terhadap sains modern. Landasan filosofis pendidikan agama Islam terhadap sains yaitu Islam sebagai agama ilmu, di mana PAI mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah atau fardu ain dan fardu kifayah. Integrasi ilmu, wahyu, dan alam. Alam semesta adalah ayat kauniyah atau tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah dan yang harus dibaca dengan teliti sebagaimana dalam Al-Quran ayat kauliyah. Tujuan utamanya adalah sains bukan hanya untuk kemudahan duniawi, tetapi sarana untuk mengenal pencipta yaitu Rasulullah. Prinsip penerimaan sains modern secara komodatif terbuka terhadap penemuan baru yang terbukti secara ilmiah. Selektif itu menyaring teori yang bertentangan dengan prinsip akidah. Misalnya teori tentang menafikan keberadaan Tuhan, dan kritis konstruktif itu mempertanyakan dampak moral dan sebuah pertemuan sebelum diadopsi. Sains sebagai alat pengabdian atau khalifah, di mana manusia sebagai khalifah, yaitu dalam pendidikan ajaran Islam mengajarkan bahwa manusia diberi mandat untuk mengelola bumi. Sains sebagai instrumen teknologi, AI berteknologi, energi, dan alat adalah alat untuk menjalankan tugas kekhalifahan tersebut. Manfaatnya, pendidikan agama Islam mendorong sains yang berorientasi pada kemaslahatan umat atau rahmatan lil alamin. Etika dan moralitas atau akhlak dalam sains. Sains tidak bebas nilai. Artinya, pendidikan agama Islam menjelaskan bahwa sains harus dibimbing oleh etika agar tidak menghancurkan kemanusiaan. Di mana isu kontemporer bahwa bioteknologi sebagaimana sikap pendidikan agama Islam terhadap rekayasa genetika harus menjaga martabat manusia. Kemudian teknologi digital, etika bermedia sosial, dan kecerdasan buatan AI menurut hukum Islam. Lingkungan, sains harus digunakan untuk konservasi, bukan eksploitasi berlebihan. Integrasi kurikulum IMTAK dan IPTEK, yaitu di mana menghapus dikotomi atau permisahan, menghilangkan pemisahan kaku antara ilmu agama dan ilmu dunia. Secara islamisasi sains atau integrasi ilmu, memasukkan nilai-nilai tauhid ke dalam pembelajaran sains. Misalnya, belajar biologi sambil mengagumi desain Allah pada struktur sel. Tantangan bagi pelajar muslim modern itu literasi ganda, di mana pelajar harus menguasai teks agama sekaligus mahir dalam literasi teknologi. Dalam menghadapi sekularisme, bagaimana tetap menjadi muslim dan religius di tengah arus pemikiran yang memisahkan agama dari sains. Inovasi pendidikan agama Islam
mendorong muslim untuk menjadi subjek atau penemu, bukan sekedar objek atau konsumen teknologi. Studi kasus Islam dan sains medis modern yaitu vaksinasi. Pandangan pendidikan agama Islam yang mendukung upaya preventif kesehatan sebagai bentuk ikhtiar. Kemudian teknologi reproduksi, mana batasan-batasan dalam bayi tabung menurut syariat. Kematian medis terjadi terhadap sikap terhadap brain death dan transplantasi organ. Terima kasih, itulah presentasi materi dari saya sebagai kalimat penutup bahwa pendidikan agama Islam tidak anti sains, justru Islam adalah pendorong utama kemajuan sains di masa lalu. Sains modern adalah milik yang hilang, yang harus diambil kembali oleh umat Islam dengan tetap memegang teguh tali iman. Kemajuan tanpa iman itu buta, dan iman tanpa sains itu lumpuh. Terima kasih.